warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Janitias, nomor urut 3 dari kelas 10D. Perkenalkan nama saya Vina Melatul Azizah, nomor urut 14 dari kelas 10D. Jadi di sini kita akan menceritakan sejarah singkat salah satu tokoh nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Silahkan disimak ya. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 24 Agustus 1903. Beliau adalah putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah. Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, sastrawan, politikus, sejarawan, budayawan, dan aktivis hukum yang terkenal di Indonesia. Muhammad Yamin juga merupakan salah satu perintis Indonesia dan juga pelopor Sumpah Pemuda. Nah, Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inland School atau HIS di Palembang. Setelah itu, Yamin melanjutkan pendidikannya di Algemene Middelbare School atau AMS di Yogyakarta. Di AMS, Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda. Namun, niat tersebut harus ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikannya di Rijkshogeschool te Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan selesai pada tahun 1932, sekaligus mendapatkan gelar Mister in the Rechten atau Sarjana Hukumnya. Pada 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesusastraan dengan menjadi penulis. Dalam bidang kesusastraan, Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esai, novel, sejarah, dan puisi. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dalam Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Karya pertama yang ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu dan ia tulis dalam jurnal Jong Sumatera, dan karya awalnya yang lainnya masih terkait dalam bentuk bahasa Melayu klasik. Nah, karir politik Yamin dimulai ketika beliau masih dibentuk menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, beliau bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, beliau menetapkan bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga ikut dalam penyusunan naskah Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah janji para pemuda yang diucapkan ketika Kongres Pemuda II yang digelar di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Menjelang kemerdekaan, Muhammad Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI, di mana ia banyak memainkan peran penting. Ia menjadi salah satu dari 3 tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang diajukan Muhammad Yamin adalah sebagai berikut: 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selain itu, beliau juga menyampaikan usulan secara tertulis dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan, persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ia menyampaikan bahwa negara kesatuan harus menjalankan 2 prinsip, yaitu dekonstruksi dan desentralisasi. Muhammad Yamin juga mengusulkan agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Setelah BPUPKI, Muhammad Yamin diketahui menjadi anggota PPKI dan Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karir Muhammad Yamin sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ketua Jong Sumatera Bond pada tahun 1926 hingga 1928. Yang kedua, anggota Partai Indonesia pada tahun 1931. Yang ketiga, pendiri Partai Gerakan Rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu anggota BPUPKI. Yang kelima yaitu anggota Panitia 9. Yang keenam yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang ketujuh, Menteri Pendidikan. Yang kedelapan, Menteri Kebudayaan.
yang ke-9 Menteri Penerangan, yang ke-10 Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962, dan yang terakhir yaitu Ketua Dewan Pengawas IKBN antara pada tahun 1961 sampai 1962. Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia meninggal di Jakarta dan dimakamkan di Desa Tolawi, Kabupaten Sawah-lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjadi menteri sebagai penerangan. Muhammad Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088 TK 1973. Berikut ini merupakan beberapa nilai juang Muhammad Yamin. Yang pertama yaitu ada nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atau setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Yang kedua yaitu ada patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme, yang berarti bersifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroism dan patriotism dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu ada toleransi terhadap sesama. Adanya sikap toleransi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Sekian sejarah singkat mengenai Mr. Muhammad Yamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.